Halo, selamat datang lagi di Ngobrol Pemerintahan. Ya, episode kali ini kita coba kilas balik politik dan pemerintahan Indonesia sepanjang tahun 2024. Tahun ini adalah tahun penuh dinamika politik, keberhasilan demokrasi, dan tantangan pemerintahan. Di ujung tahun 2024, dari gelaran pemilu serentak hingga kebijakan pro-rakyat yang diusung oleh Prabowo Subianto, kita akan membahasnya secara mendalam. Mari kita mulai perjalanan ini dan kilas balik ini. Pemilu serentak 2024, sukses dan dinamika. Pemilu serentak 2024 menjadi tonggak sejarah baru demokrasi Indonesia. Pertama kalinya, rakyat memilih presiden, legislatif, dan kepala daerah secara bersamaan, dengan partisipasi pemilih mencapai lebih dari 80%. Ini menjadi salah satu pemilu dengan tingkat antusiasme tertinggi. Dengan persaingan ketat, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya memenangkan pemilu dengan suara mayoritas 58%. Kombinasi pengalaman dan semangat muda dari pasangan ini berhasil menarik hati rakyat, bahkan disupport dan didukung secara tidak langsung oleh mantan Presiden Joko Widodo. Namun keberhasilan pemilu ini tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari distribusi logistik di wilayah terpencil hingga pengamanan di daerah rawan politik. Berkat kerjasama seluruh elemen bangsa, pemilu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kabinet baru dan koalisi politik. Pada bulan Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan ini disambut dengan optimisme oleh rakyat. Prabowo membentuk kabinet yang dikenal dengan Kabinet Besar, Koalisi Merah Putih, dalam sejarah Indonesia dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk membangun pemerintah yang inklusif meskipun mendapat kritik karena dianggap terlalu besar. Dinamika DPR dan demokrasi. Dengan mayoritas kursi di parlemen, koalisi pemerintah mendominasi pengambilan keputusan politik. Namun, PDI Perjuangan sebagai oposisi tunggal terus menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tahun ini juga diwarnai perdebatan terkait kebebasan berekspresi, terutama setelah beberapa aksi protes dan kritik terhadap pemerintah menghadapi pembatasan seperti tolak PPN 12% yang sangat digaungkan oleh PDIP. Bahkan sampai ada pelaporan ke MKD kepada salah satu legislator PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Kebijakan pro-rakyat dan Presiden Prabowo. Sebagai bagian dari komitmen kepada rakyat, Presiden Prabowo mengusung berbagai kebijakan pro-rakyat, antara lain penghapusan utang macet UMKM, program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah, pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menaikkan gaji guru dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru-guru di Indonesia. Harapan untuk 2025. Demikian perjalanan politik dan pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2024. Banyak hal yang mungkin tidak terangkum secara detail dalam video ini. Tapi pilkada serentak, pilpres, pileg, dan pemilihan kepala daerah menjadi top highlight yang terjadi di tahun 2024 atau tahun politik.
Tahun penuh dinamika ini mengajarkan kita pentingnya menjaga semangat demokrasi dan berkolaborasi untuk masa depan bangsa. Mari kita songsong tahun 2025 dengan harapan baru. 2025 tahun politik yang berubah menjadi tahun ekonomi. Saatnya Kabinet Merah Putih sebelum mencapai 100 hari kerja harus mencapai beberapa hal terkait janji-janji politik yang terangkum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 2025 menanti 2025 optimisme rakyat terhadap ekonomi semakin tinggi. Semangat bekerja buat Kabinet Merah Putih dan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Raka Buming Raka. Demikianlah sedikit kilas balik 2024 tahun politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.